Siapa itu kasih? Who is love? Cuma Tuhan kita. Jadi kalau gereja tidak bisa menyatakan kasih kepada dunia, percayalah, dunia tidak akan pernah tahu kasih itu apa. Karena tidak ada buku lain yang pernah memberi catatan tentang kasih itu, hanya kita. Jadi hari-hari ini Papa di surga minta kepada kita sebagai anak-anak, sebagai gerejanya, apa yang kita mau buat dalam dunia sudah bengkok seperti ini. Ayo kita pikirkan. Tadi waktu sebelum mulai, Noni cerita bagaimana ada hamba Tuhan punya pendapat cerai itu boleh kalau karena ini. Dan kita lihat hari-hari ini orang sedang cari firman yang enak buat dukung dirinya. Nah, kalau memang boleh cerai, ngapain Tuhan kita berfirman, aku benci bercerai? Kalau sampai boleh cerai, di mana kasih itu? Kita harus melihat, kita harus berhati-hati. Kita lanjutkan. Kembali lagi ke Ibrani 13. Kalau Bapak nggak mau kita jadi hamba uang, dan kita diajar untuk bisa berkata cukup, nggak kurang lagi. Ibrani 13. Saya lanjutkan. Perhatikan kalimat berikut, masih di ayat yang kelima. Karena Tuhan telah berfirman. Manis sekali firman ini. Aku, sampai kapan? Sekali-kali. Bagaimana Papa kita? Tidak akan membiarkan engkau. Dan bagaimana Papa lagi? Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara perhatikan. Apa perasaan, pikiran saudara setelah membaca kalimat ini? Ini janji, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan, dan sekali-kali aku tidak akan membiarkan. Saudara percaya dia nggak pernah bohong? Ya sudah. Kalau gitu jangan pernah berkata kurang lagi. Jangan pernah berkata kurang lagi. Karena ini janji, sekali-kali aku tidak akan. Kemarin saya ketemu seorang, dia cuma tukang ojek, tapi sudah percaya Tuhan Yesus. Anak pertamanya lahir, dia senang sekali. 8 tahun menikah, nggak dapat anak. Tahun ke-9, Tuhan berikan dia anak. Tapi masalahnya, maaf kalau saya kata, puting susu istrinya itu masuk ke dalam, sehingga nggak bisa netai anak. Nah, padahal dia tahu betapa pentingnya ASI itu. Coba dipompa juga tidak. Nah, setelah sekian minggu, dia harus coba dulu namanya bayi, susu mana yang cocok. Nah, ternyata cocoknya dengan satu jenis susu, yang satu kaleng itu 200.000. Dan itu hanya habis seminggu. Sebulan 800.000. Dia takut. Dia merasa gagal jadi ayah. Dengan hasil ojek mana cukup 800.000 hanya untuk susu saja, belum yang lain-lain. Tapi kemarin dia bisa cerita, saya nggak tahu bagaimana caranya. Dia pun nggak bisa ngerti. Kerjaan tetap ojek, tapi bisa cukup untuk beli susu tiap bulan. Bahkan kebetulan pun tidak. Dalam kesaksiannya dia berkata, kalau saya saja, saya belum tentu baik pada anak saya. Saya bapak yang jahat. Saya tuh mengkhawatirkan tentang anak saya. Apalagi Bapa di surga dengan kita. Betapa dia mikirin kita itu luar biasa. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus berkata, belajarlah dari anak-anak. Lihat ini, ada anak-anak di sini. Kalau mereka masih di bawah 10 tahun. Suatu hari papa mamanya berkata, papa mama gak punya uang. Kita gak tahu besok makan apa. Saya tanya kepada saudara, reaksi mereka bagaimana? Nangis? Cepat jawab, gimana reaksi mereka? Ayo. Cuek, santai saja. Tetap lompat-lompat, main. Dengarkan. Apa mereka nggak dengar? Yang papa mamanya ngomong? Jawab, mereka dengar tidak? Dengar. Apa mereka tidak mengerti? Apa itu nggak punya uang? Loh ya jawab cepat. Ngerti? Ya kenapa mereka cuek? Kenapa? Nah, pasti makan. Nanti papaku yang cari. Aku nggak mau tahu. Kenapa Tuhan Yesus berkata belajar dari anak-anak? Saudara, ini penting sekali. Kalau papa kita berfirman seperti ini, karena dia ingin kita percaya dia, dan kita harus menguatkan orang-orang yang lain di sekitar kita juga. Harus. Ayo jujur. Siapa yang sampai hari ini masih ketakutan?
nggak punya uang. Coba saudara renungkan ini. Saya pernah mempelajari. Menurut saudara, orang kaya atau orang miskin yang takut jadi miskin? Ayo coba jawab. Orang kaya atau orang miskin yang takut jadi miskin? Iya, orang miskin nggak usah takut miskin, sudah biasa miskin, ngapain takut? Justru orang miskin yang takut, udah jadi kaya dia bingung. Betul nggak? Coba pikirkan itu. Maka itu kalau kita bisa berkata cukup, itu hidup ini luar biasa. Kata cukup bukan berarti semuanya ada, tidak harus. Betul nggak? Tidak harus semuanya ada. Yaitu tadi, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Kalau penghasilannya 10 juta, ya pakailah. Kalau cuma dapat 50.000, ya pakailah segitu. Maka kita akan jadi orang yang bahagia. Dengan hidup bergantung penuh kepada Bapa kita. Ayat yang ke-6, masih Ibrani 13, ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Ya. Apa yang kita katakan setelah kita tahu bahwa sekali-kali Papa tidak pernah tinggalkan kita, dan sekali-kali tidak pernah biarkan kita? Ayo kita baca bareng-barengnya. Apa yang berani kita katakan? 1, 2, 3. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kata ini penting. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kata ini artinya begini. Coba kita rendah hati. Ternyata masalah terbesar dalam hidup kita bukan masalah itu sendiri. Berapa banyak di antara kita bermasalah hanya karena ini? Nanti orang ngomong apa? Betul nggak? Coba renungkan ini. Nanti orang ngomong apa? Kalau mereka tahu kita nggak punya uang, mereka tahu kita nggak punya mobil, nanti orang ngomong apa? Jawab ya atau tidak? Ya toh? Berapa kali kita bermasalah hanya dengan kalimat itu? Nanti orang ngomong apa? Bicara apa nanti orang itu kalau mereka tahu? Nanti saudara kita ngomong apa? Nah, ayat ini berkata, apa yang manusia bisa buat untuk kita kalau Tuhan itu penolong kita? Apa di surga itu sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Jadi hidup ini sudah berat, saudara. Jangan ditambahi beratnya apa, orang ngomong apa. Ayo kita belajar selalu berkata, Tuhan ngomong apa? Tuhan bicara apa tentang saya kalau saya begini? Kenapa kita lebih memperhitungkan orang ngomong apa? Kenapa kita nggak bisa memperhitungkan Papa kita ngomong apa? Kalau saya teruskan pada bagian ini, dengarkan. Mengapa akhirnya banyak orang Kristen firman tetangga lebih gampang dihafal daripada firman Tuhan? Jawab ya atau tidak? Coba jawab. Betul? Firman tetangga lebih gampang. Ya, firman kan itu kata-kata juga sebagai kata itu. Tuhan bicara, tetangga kita pun bicara. Ya. Jadi kenapa kalau tetangga bicara kita bisa hafal? Kenapa kalau Tuhan bicara kita nggak hafal? Contoh aja yang gampang-gampang. Ayo siapa ingat khotbah 2 minggu lalu? Nggak usah bilang bulan, jauh-jauh. 2 minggu lalu kita ke gereja, kita dengar khotbah apa? Tapi coba lihat, omongan tetangga 16 tahun lalu masih ingat sampai hari ini. Dia ngomong apa itu? Orang yang ngomong menyakiti kita seberapa tahun yang lalu kita masih ingat sampai hari ini. Kenapa firman Tuhan bisa lupa? Nah, di situ kita nggak konsekuen tentang hidup kita sendiri. Kenapa kita nggak mau berkata, Tuhan bicara apa ini? Harusnya begitu. Apa saja yang kita lakukan, selalu kembalikan Tuhan bicara. Kalau firman itu nyata dalam kehidupan kita, wah, hidup ini indah sekali. Hidup itu menyenangkan. Kalau gitu, uang itu untuk apa? Jangan pernah berkata, uang itu untuk hidup. Saudara berdosa besar di hadapan Tuhan. Saya mau katakan, kalau orang Kristen masih berkata uang itu untuk hidup, saya mau katakan kepada saudara, pezina dan pembunuh masih lebih baik daripada orang Kristen itu. Jangan marah ya saya ngomong ini. Kenapa? Karena kalau kita berkata uang itu untuk hidup, itu menghina Bapa kita. Saya mau buktikan kepada saudara. Maaf kalau saya pakai kalimat yang kurang baik. Saudara kenal banyak orang kaya bukan di Makassar. Mereka mati enggak? Jawab, mereka bisa mati tidak? Ya sudah.